Lalu apakah 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert mampu memperbesar kemungkinan untuk meraih poin penuh dalam laga melawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia pada 5 Juni mendatang? Kita berbincang dengan M. Kusnaini, pengamat ataupun analisa sepak bola. Bungkus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bagaimana dari nama-nama baru yang muncul nih kalau kita bahas satu-satu? Mungkin ada Lily Pali, ini kembali setelah lama absen di timnas. Bisakah memperkuat formasi lini depan untuk Lily Pali ini? Iya, pemanggilan Lily Pali ini memang sangat mengejutkan ya, karena Lily Pali ini sudah cukup lama absen di Liga 1. Dan dia baru bermain di pertandingan terakhir kemarin, itu pun tidak sebagai starter ya. Karena itu pemanggilan Lily Pali ini memang cukup mengejutkan, karena pada dasarnya di posisi yang sama beberapa alternatif pemain lain sebetulnya tersedia ya. Tapi balik lagi memang kita harus mengakui bahwa yang namanya pemanggilan pemain timnas adalah hak pelatih timnas. Cuma mungkin yang perlu dipertimbangkan begini. Jadi dalam tim itu ada yang namanya kerangka tim. Kerangka tim yang mungkin hampir pasti akan menjadi pemain-pemain yang diandalkan dalam permainan. Tapi ada juga pemain-pemain yang dipanggil untuk kepentingan regenerasi, untuk masa depan gitu ya. Yeah. Nah dalam konteks itu biasanya pelatih memanggil pemain-pemain yang sedang bersinar di liga, yang berusia muda, supaya mereka mendapatkan pengalaman, berlatih bersama pemain yang lebih senior, memahami perkembangan dan pola permainan timnas, sehingga suatu saat ketika dipanggil itu mereka siap. Nah dalam konteks itulah saya berpikir seharusnya yang diprioritaskan dipanggil mungkin lebih tepat kalau Beckham Putra Nugraha misalnya, yang memang sedang berkembang penampilannya. Apalagi musim ini Beckham tampil konsisten bersama Persib. Dia juga mencetak lebih banyak gol dibanding Lily Pali. Beckham 6 gol dari 28 pertandingan, Lily Pali 5 gol dari 22 pertandingan. Artinya kalau memanggil Beckham itu ada semacam niat baik untuk mempersiapkan regenerasi. Kalau Lily Pali ini kan pilihan dari segi usia kan bukan pemain yang mungkin bisa diandalkan untuk jangka panjang. Iya. Kalau diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan, sebetulnya ini juga patut dipertanyakan karena kondisi Lily Pali kan baru pulih dari cedera. Iya. Itu persoalannya. Nah, Bung Kusnaini, kalau kita lihat kan ada Marcelino, Marten Pas, ini juga terkena akumulasi kartu kuning. Apakah akan berbahaya untuk timnas kita sendiri nanti saat melawan di babak selanjutnya? Secara materi sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena di posisi penjaga gawang kita masih punya penjaga gawang yang kualitasnya tidak kalah bagus ya. Kita masih punya Odero, pelatih timnas saat ini juga memanggil Reza Arya, penjaga gawang yang cukup baik dari PSM Makassar. Di depan mungkin kehilangan Marcelino agak sedikit berpengaruh, dan itu mungkin salah satu alasan mengapa Lily Pali dipanggil ya. Karena memang di posisinya Marcelino itu pemain yang bisa bermain lebih melebar. Lily Pali salah satu alternatifnya. Yeah. Cuma memang seperti yang saya bilang tadi, Lily Pali ini baru pulih dari cedera, sehingga mungkin kalau diharap bisa menjadi starter sebagai andalan, itu juga mungkin sesuatu yang bisa positif, bisa juga negatif gitu. Nah, kalau tadi Reza Arya, ini kan ada di posisi kiper. Bagaimana performanya? Apakah akan membawa timnas kita jauh lebih baik nanti? Kalau saya melihat pemanggilan Reza ini keinginan pelatih untuk melihat alternatif. Karena posisi dua kiper utama itu sudah jelas, Marten Pas dan Odero. Kiper ketiga itu yang dicari, entah itu Nadeo, entah itu Hernando, atau sekarang ada pilihan Reza Arya, lebih merupakan upaya pelatih untuk melihat alternatif, terutama pemain atau kiper yang punya prospek ke depan. Ini benar ini cara memilihnya. Jadi daripada memanggil Sahrul Trisna misalnya, memang lebih efektif kalau kita memanggil Reza yang secara usia masih lebih muda, lebih punya perkembangan ke depan. Nah, jadi ini cara berpikir yang tepat. Kalau cara berpikir dalam kasus Lily Pali dan Beckham menurut saya kebalik. Oke. Nah, lalu apa sekiranya strategi yang harus disiapkan Kluivert saat melawan Tiongkok nanti agar setidaknya kekalahan sebelumnya tidak terulang nih? Iya, lawan Tiongkok itu adalah pertandingan yang tidak bisa ditawar, harus menang ya. Dan Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali harus mengalahkan China atau Tiongkok untuk menyegel posisi ke putaran keempat. Supaya nanti di pertandingan terakhir lawan Jepang kita tidak terbebani kewajiban harus menang di kandang tim yang sangat kuat. Karena itu saya berharap di persiapan yang lebih panjang kali ini, di pertandingan berikutnya, kita bisa menampilkan performa yang lebih bagus. Dan kalau melihat materi pemain yang dipanggil oleh Kluivert, sebetulnya sudah terbayang apa yang akan dia lakukan, cara mainnya seperti apa, susunan pemainnya seperti apa sudah terbayang. Tidak akan berubah dibanding pertandingan terakhir kemarin, kecuali Marcelino dan Marten Pas. Oke, baik. Mudah-mudahan ini akan membawa hal baik saat bertandang ataupun saat melawan Tiongkok pada Juni mendatang. Terima kasih, Bung Kusnaini.
Sama-sama Cynthia, Cindy.